Dengar ya. Melihat pelaksanaan tadi, Mas Harun selaku guru bagi anak-anak muridnya sudah cukup bagus ya penampilannya, mulai dari kegiatan pembukanya, kemudian pelaksanaannya dan penutup. Cuma mungkin memang yang masih perlu sedikit di awal itu juga perlu mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari di awal pertemuan sebelumnya ya. Nanti perlu juga untuk mengingatkan kembali, mengingatkan kembali peserta didiknya sambil memberikan apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau yang untuk berikutnya tadi sudah bagus ya. Kemudian di pembagian kelompoknya tadi mungkin masih perlu di ini ya. Jadi setiap kelompok tadi itu mungkin didekati secara keseluruhan ya. Nah, kalau tadi saya amati Dimas mendekati yang kelompok 2 dan kelompok 3. Yang satu belum ditanyakan tadi apa kendalanya di kelompoknya. Nah, itu mungkinnya yang perlu diperkuat. Jadi yang pengamat di sini juga selaku calon guru nantinya ya, yang menggantikan di dalam ya, kita kan akan bertukar tempat, jadi pengamat juga sudah bisa melihat ya seperti apa sih sesungguhnya yang ada di dalam sana, kemudian bagaimana seharusnya nanti kita di dalam mempersiapkan pada saat kita yang bertugas sebagai guru ya. Sudah dilihat tadi seperti apa yang seharusnya. Kemudian mengenai konsepnya tentang elastisitas dan elastisitas tadi ya, mungkin yang belum banyak memang disinggung dari tadi adalah yang sifat plastisnya ya. Jadi, ya, semua masih fokus di elastis ya. Memang kalau tegangan-regangan ya itu kalau gaya yang kita berikan itu relatif masih lebih kecil ya, maka sesungguhnya yang ada adalah elastis. Tapi begitu gaya itu sudah melebihi ya, maka terjadi deformasi plastis atau deformasi yang sifatnya permanen. Memang dicontohkan tadi sudah bagus ya. Nah, cuma memang belum sampai ke ini berapa sih sebenarnya gayanya ya. Karena begitu kita sudah membuat gaya yang melebihi dari kondisi elastis bahannya, maka dia juga akan kembali pada keadaan semula ya. Sehingga nanti di dalam konsepnya akan ketahuan ternyata kalau elastis ya, gaya itu masih cenderung relatif kecil. Kemudian kalau sudah yang plastis berarti beban atau gaya itu sudah besar. Nah, mengenai penutup tadi bahwa ketiganya terjadi secara bersamaan itu sudah bagus, sudah sesuai ya. Nah, tinggal mungkin yang belum muncul tadi bahwa pada kondisi elastis itu berarti proporsional atau perbandingan antara tegangan dan regangan itu adalah perbandingan yang sebanding atau proporsional sehingga membentuk kurva garis lurus yang berbeda kalau dalam kondisi plastis. Mungkin itu yang saya bisa berikan sebagai masukan buat Mas Harun dan peserta sekalian. Baik, masukan yang untuk yang praktikum di dalam maupun yang ada di ruang observasi, melihat tadi hasil yang ditunjukkan di ruang micro teaching itu secara keseluruhan sudah menggambarkan tahapan pembelajaran, yaitu tahapan pendahuluan, inti dan penutup. Ya, itu lengkap ya. Itu saya amati sangat lengkap. Namun ada beberapa yang menjadi catatan untuk anak sekalian yang ada di ruang praktik maupun yang ada di ruang observasi, bahwa ruang micro teaching ini adalah miniatur, tetapi bukan berarti kita tidak menunjukkan langkah-langkah atau kegiatan yang menggambarkan secara nyata sebenarnya. Perlu ya saya sampaikan tadi di kegiatan inti, kegiatan pendahuluan sudah bagus ya, kegiatan pendahuluan sudah bagus. Di kegiatan inti saja itu hanya
perlu sedikit penguasaan kelas, ya, ada perlu penguasaan kelas atau pemanfaatan ruang kelas. Jadi pembagian kelompok itu tidak harus simetris seperti tadi, boleh bebas sebenarnya, tergantung skenario yang kita jalankan. Padahal di ruang sana itu, ruang praktek itu masih banyak ruang-ruang kosong yang mestinya dimanfaatkan secara maksimal. Itu yang di ruang praktikum. Kemudian pada saat dia presentasi tadi, mestinya tampil di depan, ya, mestinya tampil di depan, kemudian memberikan penjelasan, dan kalau perlu ada moderatornya supaya terarah, ya, terarah bukan hanya guru yang menjadi moderator, tetapi guru menjadi pengamat sebenarnya, ya, itu yang penting. Di kegiatan penutup sebenarnya sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik. Hanya ada yang perlu dilengkapi tentang refleksi. Jangan lupa bahwa semua pasti pembelajaran kita harus direfleksikan, ya, harus direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dapat mencapai sikap sosial yang tinggi maupun sikap religi yang tambah baik, ya, itu. Itu saya di praktikum. Untuk anakku sekali, ya, yang ada di ruang praktikum maupun observasi, ini pentingnya nanti kita analisis bersama hasil video ini. Silakan nanti ambil video masing-masing, ya, baik saudara Dimas sebagai yang praktek pembelajaran ini maupun yang ada di ruang praktek maupun di observasi, membagi kelompok di ruang lain nanti melihat secara detail, ya, harus melihat secara detail mulai tahapan pendahuluan sampai penutup itu, apakah sintaks-sintaks yang ada di dalam pembelajaran yang diterapkan tadi itu, ya, memang terpenuhi. Karena perlu kita pahami bersama bahwa dalam pendekatan saintifik, karena kurikulum yang digunakan di SMK adalah kurikulum merdeka yang berbasis pada saintifik, pendekatan saintifik, student centered learning, active learning. Ada empat model pembelajaran, yaitu pembelajaran problem basic learning yang tadi diperhatikan, ada discovery learning, dan ada inquiry learning, dan project basic learning. Tadi ini yang dipraktikkan adalah problem basic learning. Ini tadi disampaikan oleh praktik tadi itu adalah materi atau capaian pembelajaran pengetahuan. Jadi belum diajarkan capaian pembelajaran keterampilan. Sehingga anak sekalian, ini dasar, ya, ini pengantar untuk nanti pada capaian pembelajaran keterampilan. Itu perlu saya tekankan, ini belum sampai pada CP keterampilan, baru CP pengetahuan. Karena menggunakan problem basic learning saja. Nanti di CP keterampilannya harus menggunakan project basic learning seperti tadi, bagaimana menarik ketapel, bagaimana menarik begas, itu harus diperhatikan. Dan itu bukan lagi problem basic learning, tetapi harus project basic learning. Ya, itu yang perlu kita tekankan bersama. Jadi nanti betul-betul perhatikan antara problem, discovery, inquiry maupun project, lihat sintaksnya, ya, amati baik secara berurutan apakah sintaks yang ada di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sebagai model pembelajaran dan penerapan metode pembelajaran di situ, dan kegiatan penutup. Itu yang harus kita lihat sama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa memang kita harus berlatih. Tanpa berlatih kita tidak bisa maksimal mendapatkan keterampilan mengajar yang baik. Karena keterampilan harus dibiasakan. Ini salah satu saja miniatur yang harus kita lihat diri kita masing-masing. Kemudian kita refleksikan nanti dan memperbaiki praktik-praktik berikutnya. Itu mungkin masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.